Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk belajar di pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai, saya minta semangatnya dulu. Bisa ya? Bisa. Ya, dengan suara yang lantang. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Kita akan mempelajari bab tentang keseimbangan ekosistem ya. Oleh karena itu, pada anak-anak sekalian, sama-sama kita lihat dan perhatikan di layar di depan ini ya. Dipersilahkan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, silakan kalian scan barcode untuk mengisi daftar hadir. Ya. Nanti diisi sesuai dengan urutan absen dan namanya. Ya, dipersilahkan. Boleh. Sudah? Maju nggak apa-apa. Sudah? Sudah? Sudah belum? Ya. Bisa? Sudah ya? Sudah silakan diisi. Oke. Sambil ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Ada sebuah gambar yang saya presentasikan di mana ada luas sawah ini berubah ya menjadi pemukiman, dan siapa yang di sekitar rumahnya masih ada persawahan ya, iya. Jadi beruntung kalau yang masih banyak ya, tapi kebanyakan yang sudah ada di Babelan ini biasanya persawahannya seperti ini. Bagaimana kondisi keseimbangan ekosistem pada sawah tersebut ya. Kita lanjut. Baik, sebelum kita belajar, kita lihat dulu salah satu video motivasi bagaimana caranya kita bisa menjaga lingkungan ya. Mudah-mudahan dari video ini kalian bisa termotivasi. Kadang gue sebel deh selalu dibilang soal lingkungan. Gue juga mulai dari hal kecil kok. Kayak sekarang kemana-mana gue bawa tambah. Dan hemat juga. Kalau belanja nih, gue juga udah biasain bawa tempat sendiri yang bukan plastik. Ribet emang, tapi gak apa-apa lah. Naik kendaraan pribadi emang enak sih, tapi macetnya itu loh bikin stres. Dan itu panas, akhirnya mahal pula. Gue mau biasain naik kendaraan umum lah, hitung olahraga sama modal siasat juga. Kan yang pulang kali masih kecil sih, tapi kan peduli emang harus dari hal yang kecil gini. Ya tapi pertanyaannya, kita mau peduli atau enggak? Sampah ini juga nggak gerak sendiri ke tempatnya. Yuk kita gerak bareng-bareng buat teman kita. Baik, kita lanjut. Nah, tujuan kita untuk belajar tentang keseimbangan ekosistem tentunya yang pertama, setelah kita mengawati pembelajaran, siswa mampu memahami peta konsep tentang keseimbangan ekosistem dengan baik. Kemudian, siswa mampu menyebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dampak dari kegiatan manusia yang bisa mempengaruhi dari keseimbangan ekosistem sekitar. Dan juga siswa mampu menjelaskan solusi
dari masalah yang disebabkan oleh kegiatan manusia terhadap ekosistem dengan benar, dan siswa dapat meningkatkan motivasi dalam belajar dengan baik. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menyiapkan tes. Ya. Tes ini bagian dari awal, dan nanti kita akan buat perbandingan setelah kita mempelajari. Silahkan di scan lagi kembali. Ya. Sudah? Bisa? Silakan dimulai. Bisa nggak? Bisa. Ya. Sudah. Nggak bisa, kenapa? Jaringannya coba. Ya, berarti jaringannya coba. Ya, yang lain coba. Sudah. Langsung dimulai. Masukkan nama. Ya. Silakan, masukkan nama. Bisa? Sudah. Masuk. Ya. Ya, klik mulai. Silakan. Ya. Yang sudah silakan. Sudah masuk semua? Sudah? Belum? Kenapa belum? Belum masuk? Sudah? Ya, silakan. Silakan di yang sudah silakan. Yang sudah? Sudah? Sudah bisa dikerjakan? Sudah bisa dikerjakan? Kenapa belum? Mulai, sudah diklik mulai. Tapi banyak. Apa-apa dimulai aja. Yang udah masuk bisa dimulai. Sudah? Bisa? Bisa. Sudah. Sudah. Sudah masuk semua? Coba. Sudah bisa? Harus nunggu memang? Nunggu guru memulai. Oh gitu. Baik. Bentar. Sudah? Nah, sudah bisa. Yang lain sudah bisa masuk? Belum. Kenapa belum? Jadi tadi udah masuk, terus saya pas pertama kan absen belum bisa, terus saya keluar lagi buat mindahin absen, terus pas ini hilang ininya Pak. Coba dimasukkan. Nah, coba.
Coba scan lagi coba. Pakai yang ini coba. Ini ulang lagi. Ya coba. Atau enggak? Kalau yang itu bisa dimulai, Bang? Hah? Nunggu semua orang dulu. Tunggu semua orang? Nunggu yang lain udah. Bentar. Apa? Sudah? Hei? Apa? Ini tadi kan saya udah masukin nama, tapi ini pas saya scan lagi begini lagi Pak. Iya kan beda lagi jadinya. Ya. Nah. Coba di scan ulang coba. Coba keluar lagi coba di scan ulang. Coba. Coba. Coba di scan ulang soalnya. Dah? Bisa? Nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa lagi? Nggak bisa di scan. Nggak bisa di scan? Bisa. Bisa. Salin tes. Malah tadi tadi. Coba. Salin tes. Malah nggak bisa sih. Bisa? Bisa. Bisa? Oh harus depan mata. Bisa? Pak lapisnya Bisa. Ini. Sudah? Bisa dimulai nggak? Muncul nggak? Nggak? Bisa Pak. Coba. Coba. Masukin nama lagi coba. Mulai. Yo, coba. Ini Zelda udah bisa masuk nih. Zelda sudah bisa masuk. Dah, coba. 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 Nadila udah scan ulang. Udah? Bisa? Bisa nggak? Sudah? Sudah? Bisa? Yang lain bisa? Belakang bisa? Handphonenya berarti sampai. Sudah? Bisa dimulai? Langsung dimulai aja kalau udah bisa dimulai. Coba lihat. dari dulu mulai jadi Pak. Nah, ini udah mulai masuk nih. Ya. Silahkan yang sudah mulai. Silahkan. Ayo, silahkan. Coba. Ayo. Cepat.
Sudah? Ayo. Coba lihat. Coba lihat. Bisa. Nggak usah terburu-buru, santai aja. Gini Pak, Pak. Coba dicek lagi, try again. Tungguin jaringan nih. Kamu bisa. Sudah? Ini bisa? Sudah semua? Sudah? Kamu satu kali scan lagi yang awal. Yang balik. Sudah? Ayo. Silakan. Udah. Sudah selesai. Selesai. Oke, sebentar. Sudah? Sudah? Oke. Terima kasih. Ya. Ya, jadi selesai. Baik, kita lanjut. Ya, terima kasih sudah mengisi pretestnya. Kemudian, nah, ya, jadi ini apa keseimbangan ekosistem ya? Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem ya? Nah, sekarang kalian lihat lagi video berikut. Nanti kalian teliti kira-kira apa yang terjadi di sini, ya. Nah, silakan. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 diprediksi mencapai angka 267 juta jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan 3 juta jiwa per tahun. Maka di tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia bisa menembus 270 juta orang. Artinya, kebutuhan pangan Indonesia dipastikan terus bertambah setiap tahun. Namun permasalahannya, banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal atau kawasan industri lainnya. Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Isinya tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang mengatur penetapan lahan abadi agar terlindungi dari upaya alih fungsi. Presiden Joko Widodo memperkuat undang-undang itu dengan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Tindak lanjutnya, masing-masing pemerintah daerah harus melakukan klarifikasi, berdiskusi, dan menyepakati luasan lahan pertanian abadi yang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Saat ini ada 7,1 juta hektar lahan baru sawah yang tercatat, termasuk 5 juta hektar lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi tidak boleh diganggu-gugat, sebab ada ancaman hukuman pidana maupun denda. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 turut mengatur sanksi pidana bagi pelanggar perorangan, pejabat, dan korporasi. Berdasarkan pasal 72 sampai 74, ancaman hukuman pidana dan denda bagi para pelanggar bervariasi, mulai dari penjara paling lama 7 tahun serta denda maksimal bisa mencapai 7 miliar rupiah. Dan berkewajiban mengembalikan keadaan lahan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendorong para kepala daerah untuk
segera menetapkan lahan abadi di wilayahnya. Tujuannya agar penusukan lahan pertanian segera bisa di-stop, sehingga petani memiliki kepastian lahan garapan pertanian dan konsistensi produksi bisa terjaga. Baik, ya. Nah, sekarang kita akan bahas dari video tadi dan sesuai dengan materi yang kita akan pelajari hari ini, ya. Bagaimana dampak dan solusi jika ekosistem sawah berkurang, ya. Berikutnya, silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Silahkan, ayo bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, cepat. Nah, sudah? Ayo, mana kelompoknya? Silakan. Di sini, apa-apa? Ya, di sini nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. Ya, pas. Udah, nggak apa-apa. Ayo. Udah. Sudah? Nah, saya akan bagikan ada lembar kegiatan peserta didik yang kalian harus isi, ya. Ini 5. Berapa orang? 5 ya? Ingatkan ya kelompoknya, kelompok berapa? Oke. Lima. Silakan pegang satu-satu. Baik. Ya. Silakan tulis namanya masing-masing dan kelompoknya, ya. Nah, kemudian kalian baca dulu, ya, materi yang ada di dalam tersebut, ya. Kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian sekiranya soal-soal yang ada di LKPD tersebut, ya. Ayo, silakan dikerjakan masing-masing kelompoknya. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya, ya. Kira-kira kalian baca dulu, ya. Di situ baca dulu materi pembelajarannya, ya. Nah, wacana yang ada di LKPD silakan dibaca. Setelah dibaca, kalian bisa isi, ya, soal-soal yang ada di lembar yang paling belakang, ya. Ada 3 soal kalau tidak salah itu, ya. Ya, silakan, ayo. Silakan berdiskusi dengan temannya. Ya. Boleh tanya jawab sekiranya apa yang menjadi masalah, penyebabnya dan solusinya seperti apa. Ayo, boleh, silakan. Ya, dibaca dulu boleh. Ya, kerjakan. Baca perlahan. Nggak usah terburu-buru. Ya. Nanti ini yang akan kalian presentasikan di depan, ya. Jadi isi sesuai dengan yang ada di LKPD, ya. Silakan.
Ya. Isi di dalam kotak ya. Ada kotak isian. Jadi sesuai dengan nomornya ada soal dan di bawahnya kalian isi. Ya. Ya, silahkan. Ayo, boleh. Ya, perhatikan kembali ya wacana yang ada di bacaan tersebut. Ya. Silahkan. Di situ juga ada tabel ya. Kalian lihat tabel data yang ada di LKPD tersebut. Ya, seperti apa kasusnya, penyebabnya apa, gitu ya. Yo. Kita belajar mengidentifikasi suatu permasalahan, ya. Silahkan. Ya, boleh. Ayo diskusikan saja sama teman-temannya. Sekiranya apa yang bisa kalian isi dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ayo, silakan berdiskusi. Yo, silakan, boleh. Yo. Sudah? Ya, jadi kalian identifikasi permasalahan yang ada di wacana tersebut dan kalian boleh kaitkan dengan video yang tadi ada. Ya, silahkan. Yo. Yo. Ya kan? Ya. Masih ada waktu, boleh. Nggak usah terburu-buru, boleh. Ya? Jadi masalahnya kan gitu, peralihan lahan sawah dari itu langsung jawab aja nggak apa-apa, nggak usah pakai embel-embel pengantar gitu. Nggak apa-apa, langsung aja. Nanti kan yang soal pertama itu kan kita cari dulu permasalahannya apa. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, apa di situ pertanyaannya? Yang kedua, nah, kenapa ada masalah? Penyebabnya apa? Gitu ya. Silakan. Ya, jadi yang pertama kalian identifikasi ya masalah yang terjadi pada wacana atau bacaan tersebut. Ya, nomor 2-nya apa? Kalian cari akar penyebab masalahnya. Kenapa masalah itu timbul? Ya, jadi itu. Nah, yang ketiga baru solusinya ya kalian cari. Iya. Ya, nggak apa-apa. Isi sesuai dengan pendapat kalian, nggak apa-apa. Ya, iya. Tapi tetap diskusikan ke teman-temannya. Ya. Nanti kalau sudah selesai, ya, kalian akan mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Ya, ya, ya. Ya. Masing-masing isi nggak apa-apa. Ya. Ayo diskusikan dengan temennya. Ya, cari jawaban terbaiknya yang menurut kalian tepat dengan permasalahan yang ada. Ya.
Ya. Diskusikan dengan teman sekelompoknya mana yang sekiranya sudah tepat dengan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, yang kelompok sini sudah? Belum? Ayo. Ya, kalian baca lagi dengan teliti. Nah, silahkan diisi. Ya, jawabnya di lembar yang ada di kotak ini di situ ya. Ini bagian jawabannya. Sudah? Bisa. Ayo nggak apa-apa, diskusin aja dengan teman-teman. Ya. Diskusikan ke temennya, kiranya mana yang bisa kalian isi. Bisa seperti itu. Betul. Ya, jadi kalian bisa kaitkan ya dengan video yang tadi ditampilkan, karena memang itu kan ada korelasinya, gitu ya. Ada berhubungan dengan video dan permasalahan yang ada di KPD-nya, ya. Silahkan. Ya. Masih ada waktu, ya. Ini kelompok berapa kemarin? 1. Ya. Yang ini, Naya kelompok berapa? 2. Ya. Ada Pak Amel? Ini sambil kelompok 3 Amel ya? Ya, ini 4. Ini kan kita salah nulis jawaban. Ini sudah benar dua. Kalau jawaban yang satu di sini nggak? Pakai yang punya teman aja nanti yang dipresentasikan. Iya. Ya. Iya. Yo. Makanya harus teliti ya. Jangan sampai salah tempat jawabannya tuh. Sudah disesuaikan. Ya. Nah, ini kelompok 3. Dikit lagi selesai ini. Ya. Ayo. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Ya. 5 menit lagi. Ya. 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 Saya akan lakukan wilayah. Masalahnya sudah saya identifikasi. Penambahan
jumlah penduduk setiap tahunnya yang membutuhkan Apa peralihan lahan? simpel nggak bisa jadi sehingga membutuhkan semakin banyaknya jumlah pemukiman. Semakin bertambah banyaknya jumlah penduduk, berarti dia tempat tinggalnya sudah harus nambah dong. Masa satu rumah beda keluarga tinggal ya. Jadi misalnya panggilannya banyak. Yo, kalian diskusikan. Nah, cek. Sudah? Selesai belum? Yo, sama. Dan SDM apa? Dan SDM dalam kurung ini cari nomor 3 ambilnya mana juga udah Sudah? Kan kita terakhir. apa sih nomor 3? Solusi apa sih masalah yang Nah, selesai. Lagi? Selesai belum? Nomor 1 sudah? Lagi? Ya, cepat. Ya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Yo, coba.
Udah Bu. Jagoin bagus-bagus. Sudah? Sudah, kelompok 2. Nanti ya sudah? Sudah? Ya, satu saja dulu. Yang sudah boleh presentasi lebih dulu. Ayo. Yang sudah boleh presentasi lebih dulu. Atau nanti saya panggil berdasarkan nomor kelompoknya nih, ya. Ayo, cepat. Kelompok 4 sudah? Oh, ayo, segera. Iya, jangan lama-lama. Industri pertanian. Lalu musik. Iya, nomor 3. Lalu nggak apa-apa. Kan beda-beda juga. Ini kalau pada dasarnya Boleh. Apa? Kan kelompok. Ya. Jadi nanti ya, presentasinya pun kelompok. Ya. Iya. Sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah? 2? Sudah? Oke. Selesai ya? Selesai ya? Siap? Oke. Sekarang ya, sekarang kalian presentasikan ya. Nah, jadi presentasikan apa yang telah kalian baca, kemudian kalian isi ya. Silakan dipresentasikan, kita akan berdiskusi bersama. Kelompok 1, ayo maju. Ya, maju. Nah, di sini boleh. Ya, nyerong aja. Ya, silakan presentasikan. Ya, ya, silakan presentasikan. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan presentasikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil identifikasi masalah mengenai lahan persawahan. Yang pertama, masalah yang dapat kami identifikasi ialah peralihan fungsi lahan pertanian yang berubah menjadi tempat pemukiman dan lahan industri, sehingga sebagian petani kehilangan pekerjaannya. Yang kedua, akar penyebab masalah yang kami tentukan dari masalah yang telah identifikasi ialah
bertambahnya jumlah penduduk sehingga membutuhkan banyak lahan pemukiman untuk tempat tinggal. Yang ketiga, tentukan solusi atas akar penyebab masalah yang telah Anda tentukan. Solusinya yaitu pemerintah menjalankan program KB untuk menstabilkan angka kelahiran agar tidak terjadi penambahan populasi manusia yang Itulah presentasi yang kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ayo, yang mau bertanya, silakan. Ayo, mengenai permasalahan yang sudah kalian identifikasi. Ayo, silakan. Dari kelompok 3, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, kelompok 2. Silakan bertanya, nggak apa-apa. Baik, ayo dari kelompok 3 ya, silakan. Citra. Apa yang akan terjadi jika produsen pada ekosistem sawah habis karena suatu bencana alam? Misalnya terjadinya banjir. Produsen yang dimaksud itu seperti apa ya? Produsen itu apa? Produsen adalah padinya. Iya, ya. Nah, apa yang terjadi pada saat banjir? Nah, bagaimana? Nah, atau bencana alam. Tentunya bahan pokok makan manusia yaitu beras atau nasi akan mengalami bukan kegunaan tapi kekurangan dan kenaikan harga. Ya, itu jawabannya. Gimana? Puas? Wah, saya ada lagi. Kelompok 2 ada yang mau bertanyakan? Alivia mau bertanya? Nah, yang mau nanya? Boleh? Enggak? Ya, boleh. Puput, ayo Put. Bagaimana dapat mengganti kalau sudah silakan materi sosial ekonomi yang biasakan petani? Yaitu salah satu tentunya para petani kehilangan penghasilannya karena lahannya dialihfungsikan menjadi tempat pemukiman, industri atau lain-lainnya yang tidak berjalan sesuai fungsi sawah aslinya. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi enggak? Ayo. Kelompok 2 nih, mana? Ada yang bertanyakan? Ayo mau nanya? Ayo. Tadi kelompok, oh Ira, boleh, silahkan. Ayo, kelompok 4. Cara melestarikan ekosistem tentunya dengan melakukan mengurangi pemakaian pemupukan bahan kimia dan tidak penebangan secara bebas atau liar. Ya, boleh. Lagi? Tidak ada? Ya, beri aplaus tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Silakan, silakan kembali ke tempatnya. Sekarang dari kelompok 2. Ayo maju, boleh kelompok 2. Nah, silakan di sini, tempat tadi. Nah. Ya, silakan. Ya, silakan dimulai. Sudah, yang lain perhatikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengidentifikasi masalah yang berkaitan keseimbangan ekosistem. Untuk yang pertama, masalah yang ada berdasarkan ya. yang kami baca yaitu banyak lahan pertanian yang beralih fungsi dari segi ekonomi hingga sosial. Tuntutan akan kebutuhan dari masyarakat dalam bertambah tingginya permintaan tidak sejalan pada sumber daya adanya SDA dan SDM untuk dalam pemenuhan segala kegiatan, sedangkan ketersediaan lahan yang bersifat tetap dan tidak akan bertambah. Kemudian,
akan penyebab masalah dari identifikasi masalah yang harus ditentukan, yaitu karena bertambahnya penduduk hingga sampai 270 juta jiwa pada tahun 2020 sehingga lahan pertanian beralih fungsi menjadi permukiman. Solusi atas akar penyebab masalah yang sudah kami tentukan yaitu menetapkan undang-undang tentang penetapan lahan pertanian abadi. Tujuan dibuatnya undang-undang tersebut agar penyusunan lahan pertanian bisa stop. Ya, sudah. Ayo, sekarang bergantian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ayo, silakan. Ya, yang terkait dengan keseimbangan ekosistem. Ya, apalagi ini kita sudah lebih spesifik ke sawah. Ya, silakan. Kelompok 1 mungkin ada yang mau ditanyakan? Mikir dulu ayo. Boleh. Kelompok 3, 4 ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Boleh ya mau nanya? Ayo. Habis mau tanya habis? Apa Pak? Samil mau tanya? Ayo, dari kelompok 3. Nah, ayo cepat. Ya, Samil mau tanya? Silakan. Kelompok kedua sedang menunggu nih. Ya, pertanyaannya seperti apa? Mel mau nanya? Nah, ya, dari kelompok 3. Ya, silakan. Ayo, Samil, pertanyaan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang terjadi jika populasi ular berkurang atau punah? Ya, jadi di sawah itu kan ada produsennya, ada konsumennya. Nah, di sawah biasanya kan ada ular tuh. Nah, fungsi ular itu ya sebagai apa? Kalau ularnya berkurang, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, karena kan biasanya di sawah itu apa? Banyak apa? Nah, itu. Kalau ularnya berkurang, apa yang akan terjadi? Ayo. Silakan. Naya menjawab? Bunga, ayo silakan. Jika populasi ular berkurang, maka apa yang akan terjadi? Bagaimana dengan produsennya, konsumen tingkat 1-nya? Ya. Akan meningkatnya populasi tikus dan akan ada perusakan Apa? pada pertanian, Pada pertanian. Hah? pada populasi ekosistem. Pada ekosistem sawahnya ya. Jadi pengaruhnya apa tadi? Kalau ular berkurang, otomatis tikus makin banyak, maka apa? Iya, betul. Ada lagi? Ayo, sudah? Sambil puas dengan jawabannya? Puas. Ayo, dari kelompok 1, silakan. Adila mau bertanya. Adila atau siapa nih mau bertanya? Stefani, boleh. Ya, dari kelompok 1, silakan. Selain dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, adakah solusi lain untuk melestarikan sawah lahan pertanian? Ya, adakah solusi lain selain dibuatnya peraturan pemerintah? Kalau ada apa solusinya? Nah, ayo. Apa? Menetapkan sanksi pidana terhadap yang melanggarnya dan menciptakan lahan abadi yang tidak boleh diganggu. Bagaimana? Apa? Hukuman kalau misalnya ada yang melanggar Iya. undang-undang tersebut. Berarti itu kan bagian dari peraturannya. Nah, kira-kira selain peraturan yang dibuat pemerintah, apa upaya kita misalkan? Apa? Penghijauan. Penghijauan dan pelestarian. Gimana?
Ya, seperti apa cara melestarikannya? Ayo. Ya. Atau enggak gini, kamu punya sawah. Nah, itu bagaimana tuh? Iya. Atau ada yang beli sawah kamu misalkan. Oh, jadi pemukiman. Sedangkan sawah kita makin berkurang. Ya. Gimana? Apa yang lain bisa menyangga atau punya jawaban yang lain? Untuk menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Apa? Selain adanya peraturan pemerintah, ya. Ya kan tadi jelas ya. Kalau ada sawah abadi namanya, lahan abadi yang tidak boleh digunakan untuk tempat pemukiman atau dialih fungsikannya. Apa? Coba kelompok 1 disimak. Memelihara sumber daya air karena lahan persawahan yang datar atau berteras dapat menyimpan air dalam bentuk air genangan dalam volume yang lebih besar. Ya, bisa nggak? Bisa. Apa? Dan memperbaiki iklim lokal karena dapat menyerap panas yang dihasilkan dari kompas-kompas rumah kaca sehingga memberikan efek segar bagi lingkungan sekitarnya. Ayo. Gimana? Belum puas? Ya, belum puas. Nanti kita akan pecahkan bersama-sama. Amel, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 4? Hafiz? Gimana? Apa yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem? Apa yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem? Keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Nah, berarti komponen utamanya, apa saja komponen utamanya? Ada biotik, ada abiotik. Nah, kalau itu seimbang maka kondisinya atau jumlahnya dengan sesuai dengan porsinya maka akan seimbang. Ada lagi? Cukup? Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Iya. Sekarang dari kelompok 3, ayo. Maju kelompok 3, boleh. Silakan presentasikan di situ. Ayo. Silakan. Ya, yang lain perhatikan. Ya, yang lain perhatikan. Sudah? Ya, silakan dimulai. Sudah. Kelompok 4, ya, kelompok 3, 2 dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil identifikasi masalah dalam teks keseimbangan ekosistem. Silakan. Banyaknya pertambahan penduduk menjadikan banyak lahan pertanian berubah alih fungsi menjadi lahan pemukiman atau perumahan. Kemudian Faktor penyebab masalah dari identifikasi masalah yang telah menentukan akan penyebab masalah dari identifikasi tersebut. Faktor penyebabnya yaitu akibat terjadinya bencana alam, misalnya banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan masih banyak bencana lainnya. Bencana yang terjadi ini akan memicu keseimbangan ekosistem yang terdampak pada pecahnya interaksi komponen dalam ekosistem. Penyebabnya juga terjadi akibat ulah manusia. Dampak terjadinya alam fungsi pertanian, terjadinya turunnya penghasilan, perubahan kondisi alam. ya, ada lagi? Untuk solusi gimana? Untuk solusinya yaitu terjadinya alih fungsi pertanian ke lahan pemukiman, yaitu lahan abadi yang tidak boleh diganggu juga akan dikenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2011, yaitu tentang perlindungan lahan. Jika
jika melanggar mendapatkan sanksi napi selama 7 tahun dan dikenai denda 7 miliar dan harus mengembalikan harta. Iya. Lagi, sudah? Apakah ada yang dipertanyakan? Ya, silakan. Dari kelompok 1, 2, dan 4. Yang mau bertanya? Yo. Silakan dari kelompok 2. Bunga, boleh. Dampak apa yang akan terjadi dengan adanya alih keseluruhan dari lahan ini dari segi ekonomi hingga sosial? Dampak? Dampak apa? Yang terjadi? Ulang, coba diulang. Dampak apa yang akan terjadi dengan adanya alih fungsi lahan ini dari segi ekonomi? Dari segi ekonomi dan sosial. Dampaknya apa? Kalau sawahnya dialih fungsikan. Bagaimana dengan dampak ekonomi dan sosialnya? Seperti apa? Ayo. Pengurangan bahan pangan. Terus? Apa lagi? Tuntutan akan kebutuhan dari masyarakat dalam bertambah tingginya permintaan tidak sejalan pada sumber daya. Adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk wadah dalam pemenuhan segala kegiatan. Sedangkan ketersediaan lahan yang bersifat tetap dan tidak akan bertambah. Dan dampak yang dirasakan oleh petani menyebabkan petani kehilangan lahannya tersebut. Sebagian besar berdampak pada turunnya penghasilan. Hal tersebut terjadi karena pada tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh petani sangat terbatas sehingga para petani tidak bisa mengakses pekerjaan lainnya yang bersifat formal. Perubahan kondisi sosial yang dialami oleh petani berujung pada memudahnya kekerabatan antar warga. Dampak negatif lainnya yaitu nilai lahan yang menjadi tinggi terjadi di sepanjang jalan-jalan besar seperti Jalan Arteri. Hal ini terjadi karena jalan-jalan besar atau arteri merupakan jalan yang ramai dan fasilitas umum yang memadai berada di kawasan sehingga. Iya, jadi dampak ekonominya ini apa tadi? Otomatis biasanya makin berkurang lahan, maka padinya makin susah didapat. Kalaupun ada, maka harganya akan mahal. Ada lagi? Lagi? Boleh, Hafiz. Dari kelompok 4. Silakan. Apa yang akan terjadi jika suatu ekosistem tidak dalam keadaan seimbang? Nah, bagaimana tuh kalau ekosistemnya dalam keadaan tidak seimbang? Apa yang akan terjadi? Ya contoh, kalau tadi kan kita kayak sawah tuh, di sawah kan ada tikus, ada ular. Kalau salah satu populasinya sudah mulai tidak seimbang, apa yang akan terjadi? Ayo, silakan. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Kalau ada yang mulai tidak seimbang antara komponennya, ya. Ayo, silakan. Mau diulang pertanyaannya? Mau diulang? Coba diulang. Apa yang akan terjadi jika suatu ekosistem tidak dalam keadaan seimbang? Ya. Dampaknya apa? Kalau salah satu bagian dari ekosistemnya tidak seimbang, maka akan terjadi Dalam keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan pada keselarasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, dan penyebabnya yang terjadi sebagai akibat bencana alam dan terjadinya akibat oleh manusia. Jadi apa tuh? Dampaknya apa tadi? Kalau tidak seimbang, maka apa tadi? Akan adanya ketidakseimbangan. Ya. Yo. Ada lagi? Mau tanyakan? Oke, Adila boleh. Yo, silakan. Saya dari kelompok 1 Ya. dampak negatif bagi makhluk biotik sawah jika lahan pertanian beralih fungsi. Nah, jadi buat hewannya, Hewan-hewan akan
akan lari ke pemukiman. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau lari ke pemukiman? Apa? Apa? Hah? Iya. Sambil jawabnya hewan akan lari ke pemukiman. Sedangkan pertanyaan yang maksud pertanyaannya itu dampak negatif bagi hewan tersebut. Bagi hewan tersebut. Ya. Jadi hewan yang ada di sawah bagaimana kondisinya? Dampak negatifnya buat si hewan tadi apa? Sawahnya udah nggak ada, gitu kan? Terus hewannya bagaimana? Dari konsumen tingkat 1, 2, 3-nya gimana? Apa yang terjadi pada tikus? Apa yang terjadi pada ular? Akan kelaparan. Terus? Apa lagi? Jawab aja, nggak usah takut, nggak apa-apa. Apa? Sudah? Lagi? Dampak negatif buat hewannya. Yang pertama tadi apa? Kelaparan. Karena apa? Tidak ada sumber makanannya. Bagaimana? Oke, siap. Sudah? Tidak ada lagi? Kita beri aplaus. Iya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok terakhir, kelompok ke-4. Ayo cepat. 5 menit saja. Ya. Silakan. Ini, maju. Wah. Silakan, ayo sini maju. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil identifikasi masalah yang ada berdasarkan rencana yang Anda baca. Hal ini tak jarang ada yang berdampak apapun dalam kewawasan tersebut. Dampak yang terjadi adanya kesilakan ini dari segi ekonomi hingga sosial keturunan akan kebutuhan dari masyarakat dalam bertambah tingginya permintaan hingga jalan pada sumber daya adanya SDM, SDA sumber daya alam dan SDM sumber daya manusia. Untuk wadah dalam pemenuhan segala kegiatan, sedangkan kesejahteraan yang bersifat tetap akan hingga kapan bertambah. Silakan. Dan yang kedua, faktor penyebab yang terjadi akibat dua manusia. Tindakan yang dilakukan oleh manusia bisa memicu tergabungnya keseimbangan di dalam lingkungan ekosistem. Tindakan yang dilakukan manusia ini bisa memicu terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, perubahan iklim yang ekstrim dan masih banyak lagi lainnya. Nah. Dan yang ketiga, sebenarnya amanah kerja dalam industri pertanian pada dasarnya ekosistem sawah adalah ekosistem buatan manusia yang ditujukan menghadapi kebutuhan pangan masyarakat, mengurangi resiko banjir dengan menguatnya menahan kerugian air agar tidak mengalir ke perumahan, pemilihan sumber daya air karena sawah yang datar atau teras tidak menyimpan air dalam air genangan dan Udah. Ya, silakan dari kelompok lain. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Citra dari kelompok 3. Silakan. Beberapa aktivitas manusia yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan disebutkan sama manusia. jadinya Aktivitas apa saja yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Apa? Sama manusia. Oh. Manusia
Sebutkan aktivitas manusia yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Ayo, silakan. Silakan, ayo. Keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi adalah komponen-komponen di dalam berlangganan secara Tadi apa pertanyaannya? Aktivitas manusia yang mengganggu ekosistem. Nah, apa saja kegiatan manusia yang bisa mengganggu keseimbangan ekosistem? oh ini Apa? kayak manusia yang enggak Apa? Iya, apa kegiatan manusianya? sembarangan, Terus? Terus? menjaga lingkungan. Nah, terus? Banyak sebetulnya. Kalau kalian mau cari itu banyak ya, faktor manusia yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan Kebakaran hutan, Terus, apa lagi? Apa lagi? Mana kelompok 3? Cukup jawabannya? Ada yang kurang. Apa coba? Apa? Apa? Apa lagi? Apa? Apa lagi? Sudah? Sudah? Sudah. Ada lagi pertanyaan kelas dari kelompok 1, silakan. Pertama, saya dari kelompok 1 ingin menanyakan, jika para petani kehilangan pekerjaan atas dampak peralihan fungsi lahan pertanian, apakah para petani tetap bisa menggunakan keahliannya untuk mencari nafkah? Apa saja contohnya? Ya. Bagaimana petaninya nih? Kalau sawahnya sudah ada. dia bisa melakukan pekerjaan lain. Tapi tetap di bidang Oh, bisa ini, bisa jadi bisa Apa? Coba diulang. Pertanyaannya, jika para petani kehilangan pekerjaan atas dampak peralihan fungsi lahan pertanian, apakah para petani tetap bisa menggunakan keahliannya untuk mencari nafkah? Iya. Apa saja contohnya? Gimana? Kalau sawah udah nggak ada nih, udah nggak bisa bercocok tanam. Kira-kira petaninya kerja apa? Dengan keahlian yang dia punya. Dia dalam sektor ini. Berarti petaninya orang kaya tuh. Jadi bangunan dia. Apa? Sedangkan tadi kan di situ apa? Petani tidak memiliki keahlian atau terbatas keahliannya karena kan rata-rata mereka ya memang seorang petani kan begitu. Ya, bagaimana dengan pekerjaan mereka kalau sawahnya udah nggak ada? Sedangkan memang petani itu pekerjaan yang pokok buat mereka. Kira-kira kerja apa nanti? Pengangguran. Pengangguran. Apalagi? Bagaimana? Masih kurang. Nanti kita bahas bersama ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Ada? Nggak ada? Baik. Kita cukupkan untuk kelompok 4. Beri aplaus. Ya, jadi dari sekian. Nah, silakan duduk. Dari sekian kelompok, ini banyak memiliki solusi-solusi yang berbeda. Kemudian identifikasi juga beda-beda, ya. Intinya adalah faktor ya yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem sebetulnya ada dua. Ada faktor alami, ada faktor manusia. Alami tadi apa aja? Banjir, kebakaran hutan, bencana ya. Gempa bumi, macam-macam.
sehingga akan merusak suatu ekosistem. Nah, kalau sawah itu biasanya apa sih yang bikin ekosistem sawah rusak? Banjir. Apalagi kalau sering kita lihat mungkin yang di daerah Kampung Pulau Timaha itu ya, kalau udah banjir airnya tumpahnya ke sawah, sehingga apa? Padinya akan rusak. Nah, kemudian faktor manusia. Apa faktor manusia? Nah, yang pertama tentu makin banyak penduduk, maka makin banyak lahan yang dibutuhkan untuk tempat pemukiman. Ya, kalau dulu di Babelan itu sawah banyak, sekarang sudah berkurang. Ya. Akibatnya apa? Babelan makin sering kebanjiran. Ya, satu itu. Kemudian apalagi selain yang sawahnya dijual? Ya, karena mungkin menguntungkan bagi para petani. Padahal kedepannya nanti apa? Kasihan untuk anak cucunya. Ya, bagaimana tuh nanti anak cucunya kalau udah nggak punya sawah lagi? Sedangkan tanahnya dipakai untuk orang lain. Apalagi kira-kira faktor manusia yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem? Nah, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Kemudian pada saat suatu ekosistem terganggu, terlebih utama untuk sawah, ya gitu. Ini kira-kira tadi kan ada yang nanya, bagaimana dampak negatif bagi populasi yang ada di sawah? Yang pertama apa? Tentu kalau produsennya sudah mulai tidak ada, otomatis konsumen tingkat 1. Siapa konsumen tingkat 1? Tikus. Kalau padi nggak ada, tikus makan apa nih kira-kira? Nah, nggak ada yang dimakan. Akhirnya apa? Banyak tikus yang masuk ke dalam rumah. Bisa jadi kayak Hafiz lagi tidur, jempol digigit tikus misalkan. Ya, itu bisa banyak kejadian. Kemudian kalau tikusnya sudah berkurang, nanti ular makan apa? Maka apa? Ular akan kehilangan sumber makanannya. Otomatis ular akan apa? Cari makanan lain. Biasanya juga bisa masuk ke pemukiman karena sudah tidak ada makan. Kemudian konsumen puncaknya apa? Ada burung elang atau burung yang lain yang bisa memakan ular tersebut. Kalau salah satu saja ya komponen atau dari produsen ke konsumen puncak ada yang mulai tidak seimbang, maka tentu keseimbangan ekosistem ini sudah mulai goyang, ya tidak seimbang. Akhirnya apa? Populasi dari setiap komponen biotiknya akan berkurang. Ya, nah kalau sawah tadi kebanjiran, ya dampak dari negatif untuk populasi hewannya seperti itu. Bagaimana dengan kita? Otomatis apa? Ya, jadi ketahanan pangan kita akan terganggu, sumber padinya akan berkurang, kemudian susah cari beras, kalaupun ada berasnya akan mahal. Tuh, ya jadi dari beberapa identifikasi masalah yang kalian temukan, ternyata penyebabnya banyak, baik dari alam maupun faktor manusia. Nah, dari masalah tersebut kita juga bisa menentukan solusinya. Kalau yang pertama tadi pemerintah sudah menetapkan peraturan agar tidak mengganggu lahan abadi yang sudah ditetapkan pemerintah. Kalau bukan lahan abadi, silahkan. Tapi ingat, ini juga butuh pertimbangan untuk anak cucu kita nanti, ya seperti itu. Kemudian, apalagi solusinya? Ya kita yang punya sawah, ya harus berpikir ulang. Kalau sawah kita jual atau kita alih fungsikan. Karena nanti apa? Kita harus menatap ke masa depan. Jangan di kitanya aja yang kita cari keuntungan, tapi bagaimana dengan anak cucu kita nanti. Sampai sini paham? Paham. Baik. Saya rasa cukup diskusinya. Ya. Kemudian sekarang kita refleksi dari pembelajaran ini. Silakan di scan barcode, kalian isi. Ya, bagaimana pendapat kalian setelah kalian belajar seperti ini. Ya, belajar yang tidak biasanya, ya, karena di pembelajaran ini kita bisa memecahkan suatu masalah dan bisa melatih pemikiran kita. Silakan, ya, ayo, silakan. Sudah? Ya, ya, dijawab singkat aja nggak apa-apa, ya.
Ya, isi sesuai namanya, ya, jangan nggak diisi ya. Jadi yang warna merah itu kalian isi, ya, isi. Yang pertama apa tuh tadi? Nah, ya, ya, silakan, ya, diisi. Ini nanti bisa jadi bahan evaluasi di pembelajaran berikutnya, ya. Silakan. Ya, sambil kalian mengisi, ya, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama, tentu kalau ekosistemnya terjaga, maka kesehatan kita juga terjaga, ya. Keseimbangan ekosistem menjaga kelestarian lingkungan alami yang bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, ya, apa yang bisa kita simpulkan? Yang kedua adalah terjaganya keanekaragaman hayati, ya. Keseimbangan ekosistem menjaga keberagaman kehidupan, menjaga habitat dan merawat populasi yang ada. Jadi populasi hewannya, tumbuhannya ini akan terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga yang bisa kita simpulkan adalah akan terjamin, ya, akan terjamin dan terjaga pangan, ya. Keseimbangan ekosistem membantu meningkatkan apa? Pertanian sehingga ketersediaan pangan akan terjamin. Sudah refleksinya? Ya, sekarang kita lanjut ke post test. Ya, kita post test, ya. Kita post test. Ayo. Silakan, nanti kita scan lagi barcode-nya. Sebentar. Ya, scan lagi. Ya, silakan. Scan. Kalau ke depan nggak jelas, ke sini boleh nih. Ya, sudah. Silakan. Sudah. Sudah? Sudah scan semua? Iya. Wah, itu cepet-cepet tuh scan-nya tuh. Sudah? Sama lagi yang belum? Silakan. Ayo, habis. Sudah? Nadia sudah? Citra sudah? Belum. Kenapa belum? Sudah? Sudah? Obek. Udah ya? Kita siap mulai ya? Nah. Oh ya, sebentar. Nah, coba diulang. Dah. Dah.
Ya. Terus. Ya, segera. Ya. Ayo cepat. Sudah semua? Nah. Ayo cepat. Udah selesai? Boleh keluar. Ayo cepat. Berapa orang lagi tuh? Ayo, cepat jangan lama-lama. Udah, cepet udah. Ayo bos. Udah? Udah semua? Ini. Siapa put belum? Ayo. Udah? Udah? Udah semua? Udah? Baik. Oke. Ya. Enggak. Udah cukup? Udah. Nah. Baik, kita selesaikan pembelajaran ini ya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya, meskipun banyak terkendala. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.